Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, orang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkan. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di kota Galilea. Demikian Injil suci hari ini. Bacaan pada hari ini, khususnya Injil, mengajak kita untuk tidak pernah memberikan kesempatan kepada setan, dimanapun dan kapanpun. Kita harus selalu waspada karena di dalam rumah ibadat pun, sebagai tempat khusus untuk memuji Tuhan, ternyata bisa dimasuki oleh setan. Dan bahkan bisa merasuki seseorang. Setan bisa dengan mudah berkuasa. Yesus tidak memberikan kesempatan kepada setan untuk berbicara dan mengganggu seseorang. Kita pun sebagai pengikut Yesus mesti belajar dari Yesus untuk menghardik setan yang senantiasa mengganggu kita bahkan kita beribadat. Manifestasi dari pengaruh setan dalam hidup kita tidak hanya dalam bentuk kerasukan, tetapi juga bisa dalam bentuk godaan-godaan sederhana. Misalnya menggunakan HP atau gawai saat beribadat, mengobrol atau mengganggu orang lain yang sedang serius mendengarkan sabda Tuhan. Ingin cepat-cepat selesai misa karena ada yang lebih menarik di luar atau di tempat lain. Setan selalu ingin menjauhkan kita dari Tuhan. Maka hardiklah setan itu dalam dirimu, supaya tidak senantiasa merasukimu. Hal lain yang juga penting untuk kita perhatikan adalah bahwa meskipun setan mengenal siapa Yesus, yaitu sebagai orang yang kudus dari Allah, namun ia tidak bertobat. Pertobatan merupakan wujud penyerahan diri kita kepada Tuhan dan kehendak untuk mengikut Dia. Ya Yesus, buatlah kami mengusir segala pengaruh setan dalam hidup kami, dan dengan tegas mengikuti panggilan-Mu. Amin. Demikian Injil suci hari ini. Tuhan Yesus memberkati.